Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suntara, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Bandung Barat. Dan saya mengajar di SMP Negeri 2 Sindangkerta, Kecamatan Sindangkerta, Kabupaten Bandung Barat. Kali ini saya akan melaksanakan percakapan pra-observasi bersama rekan sejawat di sekolah saya, yaitu Ibu Lucy yang mengajar mata pelajaran IPS. Nah, langsung saja kita laksanakan pra-observasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bu Lucy kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak. Bu Lucy, terima kasih ya sudah bisa meluangkan waktu untuk sesi pra-observasi hari ini. Baik. Yang nantinya kita akan melaksanakan pra-observasinya di kelas ya Bu ya. Ya. Kalau boleh tahu Ibu, nanti Ibu observasinya di kelas berapa, jadwalnya kapan, dan materinya apa? Kalau untuk observasi kali ini saya akan mengajar di kelas 9 Kelas 9. dan materinya mengenai upaya penanggulangan globalisasi. Oh, di kelas 9 ya Bu ya? Ya. Di kelas 9 apa Bu? Saya akan mengajar di kelas 9B. 9B. Jadwalnya kapan Bu kira-kira? Jadwalnya hari Senin. Berarti kita bisa melaksanakan observasi dan supervisi akademik hari Senin ya Bu ya? Ya. Ya Pak. Jamnya Bu, jam keberapa? Jam ke-1 dan ke-2. Jam 1 ke-2 berarti pagi-pagi. Ya. Tadi materinya upaya menghadapi globalisasi ya Bu ya? Ya, betul. Kalau tujuan pembelajarannya sendiri apa Bu? Tujuan pembelajarannya peserta didik dapat mengidentifikasi upaya-upaya penanggulangan globalisasi dalam berbagai aspek kehidupan. Oke, betul. Nah, kemudian kalau area pengembangannya sendiri yang ingin dicapai gitu Bu dari tujuan pembelajaran tersebut, apa lebih spesifiknya? Area pengembangannya yaitu yang pertama adalah sisi benar kritis siswa melalui mereka harus menuliskan upaya-upaya apa saja yang harus mereka lakukan dalam upaya penanggulangan globalisasi. Betul. Dan yang kedua adalah mereka keterampilan untuk berelasi, karena di sana mereka akan tidak bekerja sendiri tapi harus berkelompok dalam mengerjakan diskusi maupun presentasi. Oke, ada kolaborasinya Bu ya? Ya, betul. Selanjutnya Bu, model pembelajaran apa yang akan Ibu gunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut Bu? Model pembelajarannya saya akan melaksanakan model pembelajaran discovery learning, di mana siswa menemukan sendiri materi yang akan mereka dapatkan. Oke, berarti berbasis penemuan ya Bu? Betul. Nah, kalau strateginya sendiri Bu dari yang diintegrasikan dengan model pembelajaran discovery tersebut, Ibu akan menerapkan strategi seperti apa? Yang pertama pembelajaran diferensiasi, di mana ada diferensiasi konten, produk, dan proses. Ya. Pembelajaran sosial emosional juga di sana akan disisipkan bagaimana pengembangan kesadaran diri, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, keterampilan sosial maupun berelasi. Selain itu juga akan diintegrasikan juga dengan penggunaan aplikasi yang berguna bagi pendidikan seperti Canva, Powtoon, nanti Video KineMaster sebagai produk dari materi yang harus mereka presentasikan. Coba kalau lebih dirincikan Bu deh. Tadi kan bahan ajarnya juga terintegrasi dengan teknologi. Ya. Itu maksudnya nanti diferensiasi apa? Oh iya, untuk diferensiasi konten saya akan menyajikan dalam bentuk video dan juga dalam bentuk teks. Kalau prosesnya ada diskusi juga di sana, siswa bebas untuk menentukan sendiri kelompoknya. Dan untuk produk mereka bisa menggunakan berbagai aplikasi untuk mempresentasikan hasil diskusi mereka. Ya, seperti yang tadi saya sebutkan juga ya. Betul. Bisa membuat video atau dalam bentuk presentasi biasa saja. Baik, sangat menarik sekali Bu. Saya sudah sampai nanti tidak sabar melihat pembelajaran Ibu di kelas gitu. Mudah-mudahan tidak ada hambatan untuk pelaksanaan observasinya nanti ya Bu ya. Dan semoga berjalan lancar. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ibu sudah meluangkan waktu untuk percakapan pra-observasi kita kali ini. Baik. Ya.
pertemuan kedua sama Ibu. Gimana kabar kalian? Baik. Alhamdulillah sehat? Baik. Semangat kan? Gimana tuh? Kalau semangat, sok apa sih ungkapkan? Kalau kalian semangat, bagaimana ekspresinya? Senyum. Bagaimana? Mungkin ada yang kenapa? Ada yang sedih hari ini? Enggak ya? Harus semangat. Kalian itu harus tetap mempertahankan semangat kalian supaya untuk bisa belajar. Nah, ini adalah materi. Sekarang kalian siapkan buku tulis sama mengenai globalisasi. Kemarin sudah dibahas, tapi Ibu akan sedikit menerangkan mengenai pembahasan yang sudah kita lakukan mengenai globalisasi. Gimana sih pengaruh globalisasi terhadap kehidupan di masyarakat, serta bagaimana upayanya menghadapi globalisasi dalam berbagai aspek kehidupan. Untuk lebih kalian memahami materi ini, di HP sudah ada link YouTube-nya, itu sudah share. Bagi yang membawa HP, boleh kalian klik video tersebut. Tapi kalau yang tidak membawa HP, di buku HP kalian buka halaman 115. Kalian bisa membacanya sampai 145. Dan bisa membacanya di buku paket. Kalau yang tidak bawa HP, kalau yang bawa HP boleh klik link YouTube yang sudah Ibu share. Itu adalah rangkuman dari materi yang akan kita pelajari hari ini. Ini sudah bisa buka ya? Nggak sempat boleh sama temannya. Ibu tidak tahu ini settingnya disembunyikan sekolah. Kalau yang ya ini ada dari Sylvia. Kalau yang nggak bawa HP dibaca aja ya. Tidak nggak bawa ini. Boleh baca aja di buku. Di buku paket tadi. Ini kenapa? Ada yang bisa sampai selesai? Coba lagu lagi. Sekarang bikin 4 kelompok. 7 orang. 7 atau 8 orang. 7 orang. Tadi sudah Ibu itu kan ya. Sekarang duduknya berdekatan dengan kelompoknya. Sebutkan boleh. Kelompok 1, Divia, Rita, Dice, Sylvia, Mamati, Apna, Rizky, Dirga. Terus kelompok 2, Sylvia, Mutia Ayu, Saskia, Silvi, Reski, Diman, Sadar. Kelompok 3, Widi, Cici, Anissa, Rini, Hadi, dan Sony. Terus kelompok 4, Iin, Siti Fauziah, Reva, Fahmi, Aditya, Naisila, Muhammad Rizky. Sekarang duduk berdekatan dengan anggota kelompok yang sudah pas. Oh, maksudnya Iya boleh berhadapan-hadapan aja. Gak usah dibawa pakunya kan sudah di situ ada paku. Dan
pencegahannya seperti apa? Yang kedua, nomor 2 itu pengaruh budaya asing. Yang ketiga, banyaknya tenaga kerja migran ya dari luar negeri ke negara kita ataupun negara kita yang kerjanya di luar negeri. Yang keempat, industri pariwisata internasional. Banyak turis asing yang masuk di negara kita untuk berwisata. Itu bagaimana dampak positif, negatif, dan upaya pencegahan. Jadi kalian isi dulu dalam LKPD, baru tuangkan dalam bentuk kanva ya. Aku kasih waktu 15 menit. Tulis contoh kasusnya sesuai dengan yang ada di papan tulis. Jadi ada yang berdiskusikan, ada yang langsung membuatnya dalam bentuk kanva biasa pakai. Waktunya 15 menit. Sama upaya pencegahan. Pencegahan di sini upaya pencegahan terhadap dampak negatif, mengatasi dampaknya ya. Di sini upaya mengatasinya, dampaknya khususnya dampak negatifnya ya, bukan dampak positifnya, tapi mengatasi dampak negatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang industri pariwisata internasional. Perkenalkan, nama saya Yeni Dawati. Perkenalkan, nama saya Repa Melani. Perkenalkan, nama saya Siti Purwa. Perkenalkan, nama saya Rizky Purwani. Dampak positif dari industri pariwisata internasional adalah dari itu menjadi lebih terkenal baik di kalangan daerah, negara maupun internasional. Dua, kurangnya tingkat pengangguran karena lowongan pekerjaan banyak di bidang pariwisata. Tiga, jarak antara satu tempat dengan tempat lain semakin dekat. Empat, perjalanan menjadi lebih efisien dengan menggunakan kendaraan modern. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan kasih tepuk. Yang didapatkan dari kegiatan kita hari ini apa? Kerjasama. Ya, bagus. Ada lagi? Keseruannya. Ada lagi? Kegembiraannya. Ada lagi enggak? Kekompakannya, betul. Terus? Kebahagiaan. Oh, kebahagiaan. Oh, bagus. Positif sekali kalian semuanya. Kebahagiaan, kegembiraan, kedamaian. Dan kita dicukupkan untuk pertemuan ini, dicukupkan ya. Untuk kedepannya adalah tugas kalian itu mengirimkan kembali hasil PPT-nya ya. Boleh disempurnakan lagi, dikirimkan lagi ke ibu untuk menjadi penilaian. Baik, kalau sikap tadi sudah penilaian tugasnya ya. Ya? Ya. Untuk minggu depannya masih membahas tentang globalisasi, tetapi dari berbagai aspek upaya ya, berbagai aspek tadi sudah dibahas sebelumnya, kayak migran, tenaga kerja migran ini, budaya asing, pariwisata, dan ini tadi teknologi yang pusatnya perkembangan teknologi informasi. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Kalian luar biasa hebat. Wow, wow, tepuk wow bisa. Bisa. Tepuk tangan, Kak.
kali ini saya akan melaksanakan percakapan pasca observasi pada pembelajaran yang sudah rekan saya laksanakan di kelas. Tapi kali ini saya ditemani oleh ibu pengajar praktik saya, yaitu Ibu Intan Tresna Andriani, dan tentunya juga ditemani oleh rekan sejawat saya, yaitu Ibu Luciana Oktariani, guru IPS SMP Negeri 2 Sindangkerta. Baik, langsung saja kita ke percakapan pasca observasi yang telah rekan saya laksanakan di kelas. Assalamualaikum Bu Lucy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Lucy? Alhamdulillah luar biasa. Bu, apakah Ibu bersedia dan ada waktu untuk melaksanakan percakapan pasca observasi pada pembelajaran yang telah kita laksanakan di kelas kemarin? Baik Pak, saya bersedia. Baik Ibu. Nah, di sini pada percakapan kali ini akan ada beberapa pertanyaan yang saya akan ajukan ke Ibu. Mohon Ibu berkenan mungkin untuk menjawabnya Ibu ya, dengan sukarela dan tulus gitu. Baik Pak. Baik Bu, untuk pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Ibu mengenai kegiatan observasi yang telah kita laksanakan kemarin di kelas Bu? Perasaannya lega juga karena sudah melaksanakan observasi. Mungkin agak sedikit tegang karena diobservasi, tetapi ada kurang puas juga karena masih ada yang kurang di dalam pembelajaran yang sudah saya laksanakan. Baik Bu. Berarti kalau dengan rekan sejawat ini observasi yang keberapa kali Bu? Untuk rekan sejawat ini untuk pertama kali Pak. Untuk pertama kali. Kalau dengan pimpinan? Sudah beberapa kali. Sudah beberapa kali. Baik Bu. Baik, alhamdulillah ya, berarti kita sudah mencoba berkolaborasi dengan rekan sejawat ya Bu ya. Tapi bisa Ibu ceritakan kembali nggak Bu area-area pengembangan yang sebetulnya sudah kita rencanakan di pra-observasi, kemudian langkah-langkah tahap-tahapan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Nah, kurangnya itu menurut Ibu di mana? Kata Ibu kan tadi ada kekurangannya. Iya, betul sekali. Pada praktek pembelajarannya, dengan area pengembangan yang sudah ditentukan, ada beberapa hal yang masih kurang sesuai, yang saya harapkan. Yang pertama adalah keaktifan dari para peserta didik. Di sini para peserta didik itu tidak semuanya bisa aktif. Ada beberapa atau hampir sebagian besar pasif dan tidak muncul antusiasnya di dalam pembelajaran. Dan yang kedua itu mungkin kolaborasi antar peserta didik. Pada saat saya melaksanakan metode diskusi, ada beberapa siswa yang hanya diam, tidak melakukan diskusi. Jadi mungkin itu yang merasa kurang kolaborasinya. Terus, itu. Yang ketiga, satu lagi Pak, manajemen waktu. Ternyata waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan tugas itu kurang. Siswa tidak bisa mengerjakan tugas tepat waktu sesuai dengan yang ditentukan oleh guru. Itu Pak. Baik Bu, sebelum kita menggali apa solusinya, kemudian bagaimana cara penanganannya, tapi saya mau bertanya dulu Bu. Baik. Secara garis besar, rencana strategi yang Ibu rencanakan kemarin, secara garis besar itu berhasil atau tidak sih Bu sebetulnya? Rencana pembelajaran itu sudah berhasil. Cuman ternyata siswa kurang yang tadi kurang memahami nih alur pembelajarannya seperti apa gitu. Jadi walaupun dikasih diskusi, tetapi mereka hanya pasif. Nah mungkin itu padahal kemarin acara pembelajarannya ada diskusi, presentasi untuk meningkatkan keaktifan, tapi ternyata pada saat di lapangan itu ternyata tidak semuanya bisa tercapai keterampilan seperti itu. Meskipun kemarin kita sudah rencanakan bahan ajar yang memenuhi kebutuhan mereka strategi, model dan pembelajaran. Tapi masih ada aja ya Bu lihat mereka tuh yang pasif, yang kurang aktif. Nah, berarti kita cari nih solusinya, kemudian bagaimana cara penanganannya mereka supaya bisa lebih hidup lagi, supaya lebih memiliki lagi dalam pembelajarannya. Kira-kira bagaimana nih Bu rencana ke depannya? Mungkin betul sekali bahwa hambatan-hambatan tadi yang sudah saya alami, ternyata kita harus yang pertama untuk aktifan, ternyata kita harus lebih bervariasi lagi. Mulai dari bahan ajar, media ajar, lalu metodenya juga yang bisa
meningkatkan keaktifan peserta didik. Ya. Untuk kolaborasinya mungkin harus diberikan tugas kepada setiap masing-masing kelompok sebagai ketua, dan dari ketua tersebut itu membagi tugas-tugasnya untuk anggotanya supaya semuanya bekerja, tidak ada yang diam, tidak ada yang pasif. Betul. Jadi semuanya bisa berkolaborasi untuk menyelesaikan tugas. Ya. Dan yang terakhir untuk manajemen waktu itu mungkin ketegasan guru ya, yang harus saya harus tingkatkan kembali bahwa pada saat saya menentukan waktunya seperti itu, maka anak itu harus mematuhinya betul-betul ya, tidak meminta waktu tambahan, karena itu juga berhubungan dengan kesadaran diri si anak agar bisa memenuhi tugas tepat waktu. Gitu. Betul Bu, bagus sekali. Sebetulnya itu pembelajaran yang Ibu laksanakan kemarin sudah berdiferensiasi ya Bu ya, memenuhi kebutuhan mereka, kemudian sudah pembelajaran emosional, sosial emosionalnya sudah muncul, dan memang kendala-kendala seperti itu lazim sekali ya kita rasakan, bahkan saya juga rasakan, dan saya sangat mengapresiasi sekali pembelajaran yang Ibu Lucy laksanakan kemarin itu sudah sangat bagus. Hanya kalau untuk dari segi kekurangan atau kepasifan peserta didik tadi Ibu sudah temukan sendiri rencana untuk penanganannya. Nah, kemudian kapan Bu rencana itu akan Ibu laksanakan, akan Ibu perbaiki di pembelajaran yang mana? Itu bagaimana? Baik, untuk kedepannya saya akan secepatnya perbaiki apa yang masih kurang di dalam pembelajaran dengan rencana-rencana aksi yang akan saya lakukan. Mungkin saya harus mempersiapkan lagi media dan metode pembelajaran yang lebih meningkatkan keaktifan, dan juga saya juga akan menerapkannya pada materi yang sekarang saya akan lakukan, yaitu materi akhir dari pembelajaran IPS, upaya untuk menghadapi globalisasi di bidang iptek ya, ilmu pengetahuan teknologi. Nanti ada diskusi tersebut. Nanti saya mungkin akan melaksanakan rencana aksi pada pembelajaran tersebut. Ya, sangat menarik sekali ya Bu ya, materinya tentang iptek, pengetahuan dan teknologi yang memang abad 21 ini sangat dibutuhkan sekali. Baik Bu, semoga rencana perubahan dan perbaikan yang akan Ibu laksanakan berjalan dengan lancar. Meskipun pembelajaran yang Ibu laksanakan itu sudah bagus menurut saya. Hanya mungkin Ibu ingin terus meningkatkan kompetensi Ibu ya sebagai pendidik supaya lebih menyeluruh dan lebih memenuhi kebutuhan peserta didik. Baik, terima kasih Ibu Lucy untuk percakapan hari ini. Semoga Ibu tidak berkeberatan untuk terus melakukan kolaborasi dengan saya ya Bu ya. Baik, terima kasih ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik rekan-rekan semua, itu percakapan pasca observasi saya dengan Ibu Luciana Oktariani, guru IPS SMP Negeri 2 Sindangkerta, setelah kami melaksanakan observasi di kelas Ibu Lucy waktu beliau melaksanakan pembelajaran. Sekarang mari kita dengarkan umpan balik dari Ibu pengajar praktik saya, yaitu Ibu Intan Tresna Andriani. Mangga Ibu. Baik, Pak Sentara, begini ya. Terima kasih. Saya sangat mengapresiasi cara Anda untuk memulai percakapan tadi bersama Ibu Lucy, sehingga tercipta suasana yang akrab, nyaman, sehingga rekan sejawat pun bersikap terbuka dan bersifat reflektif gitu ya. Dan Pak Suntara juga sudah menciptakan suasana yang nyaman dan terbuka, sehingga rekan sejawatnya Ibu Lucy merasa nyaman untuk didengar gitu ya. Terus ini menunjukkan Pak Suntara memiliki keterampilan coaching yang baik, yang mampu membangun hubungan yang positif gitu ya. Dan juga saya tadi perhatikan Pak Suntara mampu mengidentifikasi beberapa poin yang penting dari hasil observasi yang sudah dilaksanakan di pembelajaran di kelasnya Ibu Lucy. Seperti tadi bagaimana strategi yang sudah digunakan, sudah efektif dalam melibatkan siswa, bagaimana Ibu Lucy mengatasi
kendala yang terjadi di kelasnya. Hal ini menunjukkan bahwa Pak Suntara sudah memiliki kemampuan reflektif yang baik untuk menganalisis praktik pembelajaran begitu. Pak Suntara juga menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang mendalam tadi sehingga sudah menggali, membantu rekan sejawatnya untuk menggali pengalaman Ibu Lucy secara lugas, secara jelas, sudah apa ya? Pokoknya semua alur percakapan pendekatan coaching ini sudah melalui prinsip-prinsip Tirta yang seharusnya. Dan saya yakin setelah hal ini, Pak Suntara setelah melaksanakan percakapan ini, percakapan yang sudah berada di jalur yang tepat sesuai alur Tirta, saya yakin dan percaya Pak Suntara bisa terus mempraktikkan pendekatan berbasis coaching ini secara reflektif dan juga Pak Suntara akan semakin mahir dalam membantu rekan sejawat menemukan solusi kreatif dalam pembelajaran rekan sejawat ataupun mungkin di lingkup pendidikan yang lebih luas gitu ya Pak Suntara ya. Dan kedepannya mari kita akan diskusikan bagaimana Pak Suntara dapat mengintegrasikan umpan balik yang saya berikan ini pada praktik pembelajaran yang akan Pak Suntara laksanakan. Begitu Pak Suntara. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Lucy yang sudah berkolaborasi dan juga membantu Pak Suntara dalam praktik coaching dan observasi supervisi akademiknya. Saya ucapkan terima kasih. Terima kasih Pak Suntara. Ya. Baik, terima kasih Bu Intan. Meskipun dalam prakteknya saya juga masih banyak kekurangan ya Bu ya. Insya Allah saya akan terus memperbaiki bagaimana cara menjadi coach yang baik, yang benar-benar bisa menggali permasalahan dari coach saya. Nah, itulah percakapan pasca observasi yang telah saya laksanakan bersama rekan sejawat dan dihadiri juga oleh Ibu pengajar praktik saya. Sekian video percakapan pasca observasi dari saya. Terima kasih, semoga menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.